Hai, apa kabar kalian? Selamat siang, semangat terus dan selalu dalam keadaan yang happy. Harus positif ya. Untuk tema yang menarik perhatian kamu based on voting ya teman-teman, hampir 1.000 yang voting. Kapan dan siapa yang ingin berkomunikasi mengenai cinta dalam waktu dekat? Kapan yang bisa terkomunikasi masalah cinta dengan kamu dalam waktu dekat? Dan di sini aku ingin kalian sama-sama berdoa dulu ya. Sebelum kita masuk ke pembacaan, berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Siapa di sini yang akan memberikan cinta dan memberikan kabar kepada kamu dalam waktu dekat? Yang berkomunikasi cinta dalam waktu dekat. Rest and reconsider. Aku bisa ngelihatnya gini ya, energi orang ini itu mungkin sedang healing, sedang istirahat ya, rest and reconsider, sedang memikirkan. Jadi seseorang yang mungkin vakum dari hidup kamu, dan aku melihat ya kayak hubungan kalian itu lebih kepada arah yang ya udah terjadilah gitu loh ya. Jadi aku lebih ngelihatnya kayak seseorang yang istilahnya itu vakum dari hidup kamu. Dalam mungkin dia juga lama nggak ngomong atau jarang ngomong di sini. Kalian sempet move on dari orang ini? Bisa jadi nih, saya nggak tahu ya. Apakah dia nih orang baru yang nggak jadi sama kalian atau siapa? Tetapi dia ada energi move, ada energi kayak berpindah, dan tuh coming together artinya seseorang yang pernah vakum di hidup kamu. Dan di sini ada kartu kalian pernah berpisah ya, lama mungkin nggak ketemu, dan nanti di sini akan ada namanya pertemuan lagi atau dia berkomunikasi sama kamu. Mungkin yang kalau kalian baru pendekatan dengan seseorang yang tadinya energinya hilang ya, yang tadinya dia belum tertarik sama kamu, sekarang itu energinya dia tuh udah mulai kayak mengikuti ritme, mengikuti kata hatinya, udah mulai tersentuh lagi, tidak lagi keras kepala ya. Jadi dia ada seseorang yang cari kamu teman-teman. Ya mau nanti nomor kamu di blok, mungkin dia bisa pakai nomor lain, atau kalau seandainya kamu yang ngeblok nomornya dia, ya dia pakai nomor lain kayak gitu. Intinya selalu ada cara untuk ngehubungin kamu lah. Aku nggak mau detail dan teknis ke sana ya. Apa yang membuat dia tiba-tiba hadir? Oke, kita lihat lebih detailnya dulu nih. Aku dapat bisikan, lihat detailnya lagi. Oke. Ada kartu The Moon. Ada kartu The Sun. Dia merasa ya hubungannya dengan kamu itu tuh memang flow-nya naik turun ya. Kalian itu kayak sering misalnya marah-marahan, nanti happy lagi, terus di sini stabil lagi, kayak gitu. Nggak ada niatan dia tuh untuk kayak oke, setelah vakum dari kamu tuh langsung dapet pasangan gitu, nggak ada. Tuh, energi dari orang yang memang tidak bisa pergi.
entah salah satu dari kalian nih energinya tuh susah untuk menerima orang baru. Kalau misalnya dia yang menerima orang baru, ya berarti ini energi kamu. Tapi kalau sampai dengan saat ini dia juga kamu belum tahu informasinya dia dengan siapa, ya mohon maaf, berarti orang ini masih ada memori masa lalu dengan dirimu. Susah loh buat dia itu move on. Pengen sih move on, cuman memorinya tuh begitu kuat menarik orang ini, menarik pikiran ya. Jadi badannya tuh juga kayak mager gitu loh. Pengen loh kayak ngelepasin sosok kamu dari pikirannya, cuman kayak susah. Itu loh yang ngebuat dia ini terkoneksi lagi ya. Case pertama adalah seseorang yang pernah vakum. Case yang kedua adalah kalau nggak kamu yang pernah ditolak sama orang ini, ya. Kamu yang pernah ditolak, terus nggak tahu tiba-tiba dia tuh ngehubungin kamu lagi. Kalau misalnya nih memang bukan orang lama, apabila kondisinya orang baru, intinya kalian itu mungkin awal-awal dia nggak ada interesting sama kamu. Jadi kamu merasa kayak ya udahlah, kayak nggak bisa dipaksakan gitu. Ketika kamu sudah move, kondisinya ya datang lagi. Gitu. Ini akan selalu seperti ini gitu loh. Sama kayak energinya itu dia tuh galau ya. Ini untuk kalian yang orang baru, ini galau. Ternyata dia kayaknya tuh kayak menyesali membuat sebuah keputusan yang salah gitu loh. Dia tahu di antara mungkin pilihan-pilihan lain, kamu tuh lebih kayak banyak perhatian sama dia. Mungkin awalnya dia nggak interesting sama kamu, tetapi ya gimana ya, namanya flow siklus, ada aja yang membawa dia kembali ke kamu. Ya, ini kalau energinya adalah orang yang tadinya nolak kamu, mungkin orang baru yang kamu PDKT yang dia nggak suka gitu ya. Ini akan berbalik arah menuju diri kamu. Intinya sama aja sih ceritanya, cuma satunya orang yang kamu kenal, satunya mungkin orang yang baru-baru aja kamu kenal. Kemudian kita lihat lagi yang lebih dalam. Kalau ini kita jadiin satu aja ya untuk kondisinya. Kita lihat lagi ciri-cirinya orang ini. Kalau aku tilik dari ciri-cirinya ya teman-teman, umurnya mungkin ada yang sepantaran, yang nggak mungkin sih lebih muda, itu nggak mungkin, nggak jauh beda sama kamu, sepantaran. Kemudian dia tuh kalau membuat satu keputusan ya, dia jago dalam survive di situasi yang sangat sulit. Orang ini tuh penuh dengan drama ya, kalau aku bilang. Jadi ada aja yang membuat kamu tuh kayak ketarik lagi ke dia gitu. Seakan-akan tuh dia punya sisi membuat orang lain nyaman emang. Ciri khasnya itu loh. Dia punya sesuatu yang membuat kamu tuh nyaman sama dia. Dia juga, aku ngelihatnya gini ya, kesannya kayak alim ya teman-teman. Entah dia nih anak pertama ya, dari tadi aku tuh kayak ada vision. Kalau misalnya ibadah, kayaknya juga kuat. Karena ada kartu The Hierophant. Itu kayak pop kan modelnya, kayak pope. Dan ada kartu apa ya? Kartu Four of Wands. Kartu Four of Wands ini lebih menunjukkan kestabilan. Bisa jadi nih ada yang single, ada yang duda atau janda.
Karena di sini ada kartu janda, ada kartu duda, atau setidaknya pernah menikah ya. Ada yang memang playboy, playboy atau playgirl, itu ada. Ada yang umurnya lebih tua daripada kamu, ada yang mungkin sudah rambutnya memutih ya kayak ini. Kalau cewek rambutnya yang agak keriting-keriting, dia punya rambut ikal ya. Lalu dia suka warna merah, warna turkoa, warna hijau gini, warna ungu mungkin, atau warna hot pink ini, warna kuning, merah ya, terus biru. Aku lihat ini warna-warna umum sih, ada warna kuning, coklat, hijau, merah marun, merah tua. Dia secara libido besar ini orang ya, secara libido tuh besar, dan dia tuh tidak malu untuk menunjukkan sama kamu bahwa kalau dia mungkin lagi berdiri atau gimana gitu, maaf ya, bukannya bermaksud melecehkan, tapi libidonya besar. Dia punya auranya itu kayak mengarah ke mana gitu, membuat kamu melayang-layang. Terus di sini iya, karena dia tuh kayak nggak malu gitu loh. Kalau misalnya dia tuh kayak membutuhkan sesuatu, dia tuh tidak malu untuk benar-benar merendah di depan kamu. Orang ini emang terbuka seblak-belakan itu ya. Kalau misalnya emang lagi susah, jadi memang nggak ada yang ditutup-tutupin sama dia gitu. Kita lihat ya, secara intuisi karakter dia tuh seperti apa. Secara intuisi karakter dia itu seperti apa? Secara intuisi bagaimana dengan karakternya? Secara intuisi bagaimana karakternya? Pelan-pelan ya. Banyak marah, banyak aura merah. Itu artinya benar-benar dia banyak menyimpan kekesalan. Misalnya kalau dia gagal ya, dia marah sama dirinya sendiri dan marah sama keadaan. Oke. Ada beberapa di sana yang di sini kondisinya tuh sedang terganggu ya. Ketenangannya sedang terganggu. Ada frustasi yang berat, ada kemarahan campur jadi satu. Confidence, sukses. Dia punya sisi revenge, tau gak sih? Sisi balas dendam. Dia percaya someday dia ini akan sukses, tetapi dia itu kayak jalannya itu penuh dengan agresi militer, teman-teman. Ini aku bisa bilang kemungkinan ya, kondisinya dia itu kayak berbalik. Jadi dia ingin bener-bener kayak gak mau diremehin sama seseorang. Bisa jadi ya, yang membuat dia keras seperti ini itu karena keadaan. Sebenarnya sih kejatuhan orang ini itu memang sudah alami, supaya dia ini banyak belajar dan memikirkan ulang deh dengan segala tindakannya. Aku nggak bisa bilang orang ini tuh nggak salah. Kondisinya dia tuh lagi kayak termenung, diem ya, banyak aura gelap juga di sini dan kemarahan. Disruption. Kayak dia tuh nggak bisa fokus, teman-teman. Teralihkan. Oh. Energinya itu banyak sedih dan marah ya.
Sehingga orang ini tuh kadang-kadang ya kerap bersikap kayak menjengkelkan gitu loh. Nggak pernah mau, apa ya, kalau dibilang dia ini orang yang keras kepala, dia kayak nggak mau diganggu lah, intinya gitu. Kalau aku cek energinya di sini, dia tuh penuh dengan masalah, kayak frustasi, stres yang tingkat tinggi, karena dia ini mengejar kesuksesan, dan dia tuh masih kayak ada ambisi untuk mengejar kesuksesan itu, membenahi semua masalah yang pernah dia jalani. Dan di sini dia butuh waktu untuk nggak mau diganggu, bener-bener kayak aku butuh waktu sendiri gitu. Ini yang aku tangkap sih dari energi orang ini. Ini kan sama, ada rest and consider, ada nurture ya. Jadi memang ini tuh ada kayak satu proses sih. Orang itu kadang butuh sendiri. Karena kenapa? Mungkin dia merasa telah melakukan apapun tapi tidak ada yang baik gitu loh. Tidak ada perubahan yang berarti. Makanya dia kayak kesel sama diri sendiri, kenapa seperti ini. Itu yang ku tangkep ya. Aku nggak tahu sih, ini harusnya menjadi bacaan positif, tapi orang yang datang ke kamu ini bener-bener kayak kalau dibilang hancur sih, aku nggak bisa bilang hancur sehancur-hancurnya. At least dia masih punya pegangan gitu ya, pekerjaan atau apapun mungkin masih ada. Cuman kayak secara mentally ini agak sedikit terganggu ya, terganggu karena stres berat, karena frustasi loh. Keluar kartu frustasi di sini. Bukan aku yang milih. Memang itu keluar begitu aja. Energinya tuh penuh dengan amarah, stres. Sebenarnya apa tujuan orang ini untuk menghubungi kamu lagi? Tujuan dari orang ini menghubungi kamu lagi. Tujuan dari orang ini untuk menghubungi kamu lagi. Five of Pentacles, King of Cups, dia butuh belas kasihan kamu teman-teman. Karena dia bingung mau kemana. Ada kartu Nine of Swords. Wah, ini depres banget. Dia butuh ketenangan. Ketika dia datang sama kamu, memang dia nggak tahu harus kemana. Memang benar-benar butuh pertolongan kamu. Rasanya tuh, kamu tau nggak sih, kayak orang udah putus asa yang dalam banget. Dia butuh pencerahan dari kamu supaya kamu tahu flow-nya tuh bisa enak, bisa maju. Cuman kamu tuh yang dipercaya sama dia, walaupun kamu mungkin nggak mau atau gimana ya. Dan di sini tuh ada kartu The Devil. Kartu The Devil itu kalian tuh memang ada kayak ikatan yang kuat gitu loh dari dia ya. Dari dia itu kayak membawa ikatan sama kamu. Jadi kayak memang kamu tuh nggak dibiarin pergi sama dia. Dia cinta banget. Dia tuh cinta dan juga obsesi. Tapi memang bukan yang kayak psikopat gitu ya teman-teman. Tapi kayak kamu tuh nggak akan keluar dari radarnya dia. Dia mau kalian ini bersama. Ya. Jadi setelah banyaknya melewati petualangan, mengalir begitu saja, dia tuh kayak merasa tergerak hatinya di sini. Ya, energinya itu kayak helpless and hopeless. Butuh pertolongan dan sudah loss of hope. Kayak nggak punya harapan. Yang diperlukan adalah cinta kasih, teman-teman. Ini yang dia mau dari kamu. Ya, saatnya belanja di Tokopedia. Gue sebutin aja. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Queen of Rose. Penuh dengan karisma.
dia juga seorang perencana yang bagus. Dia orangnya tuh bosenan ya, dalam arti dia suka tantangan. Kalau hubungan kamu sama dia semakin sulit, dia semakin mempertahankan. Wow. Dia kayak mempertahankan kamu seperti dia ngedapatin trofi ya teman-teman, piala. Kayak ngedapatin kamu itu kayak sesuatu hal yang benar-benar wow banget di sini. Memang tujuannya, yang ku bilang ya, tujuan akhirnya dia pengen mendapatkan hati kamu di sini. Pengen punya waktu bersama-sama kamu, megang apa ya, menerima. Misalnya nih hubungan kalian itu kayak flow-nya naik turun gitu. Dia akan happy karena kenapa? Tantangan. Dia orangnya suka menantang dirinya sendiri sih. Suka resiko. Aku bisa bilang dia ini suka banget sama namanya resiko. Jadi kamu jangan heran kalau seseorang ini itu mendekati kamu lagi dan kembali ya. Support. Yang dia butuhkan darimu adalah dukungan. Caution itu harus ada batasan ya. Kalau kamu mau mensupport dia, dibatasi. Jangan terlalu digeber gitu aja. Jangan menceritakan sesuatu yang privacy juga ya. Seseorang di sini itu jujur aja, dia tahu ketika dia merasakan kayak marah bahaya sama kamu, ketika dia sudah kepepet gitu, orang yang pertama kali dia kasih tahu tuh kamu. Jadi memang ya kamu itu, saya nggak tahu ya terakhirnya tuh apakah kalian bisa bersama atau tidak. Aku tidak bisa bilang itu karena stepnya adalah menunggu dia datang dulu ke kamu. Kita punya kartu punya Virgo, Scorpio, Gemini, ada Capricorn, Pisces, Libra, kemudian Aries dan Taurus. Ya, itu yang akan datang. Kemudian di sini, kapankah kira-kira orang ini akan datang? Kapankah orang ini akan datang kepadamu? November, teman-teman. Oktober, November. Kartu The Death itu kartunya Scorpio, ya, antara tanggal 23 November sampai 23 Oktober sampai 21 November. Jadi kita akan consider dulu untuk nama-namanya juga ya, nama-nama dari orang ini. Maksimalnya itu 13 bulan dari sekarang. Paling cepat Oktober November. Kalau enggak ya hitung aja tahun depan, udah gitu 13 bulan 12 bulan ya, karena kan nggak mungkin sama. Ini orang-orangnya RPCNK D X G L B. Silahkan kalian catat untuk nama panggilan, nama kesayangan panggilan dia, nama apapun, silakan dicatat. Semoga pembacaan ini bisa 80% resonate untuk kamu. Yang tidak resonate bisa di skip aja, atau bisa nonton videoku yang lain. Atau kalau mau silakan personal reading. Untuk apa? Untuk mengenal dia lebih jauh. Terima kasih.